wabarakatuh. Halo sahabat pelajar semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema Amalan Kebaikan dan Aurat Seorang Muslimah. Tema ini spesial banget karena kita sebagai pelajar muslimah punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, berakhlak mulia, dan menambah pahala dengan amalan-amalan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Nanti kita akan bahas mulai dari amalan kecil yang sering disepelekan sampai amalan besar yang bisa menjadi bekal kehidupan dunia dan akhirat. Jadi pastikan teman-teman tetap stay tune sampai akhir ya. Karena insya Allah banyak insight yang bisa kita ambil. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai perjalanan inspirasi kita hari ini. Di episode kali ini, kita kedatangan narasumber istimewa yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu dan inspirasi buat kita semua. Beliau adalah Ustazah Syarifah Habibah Al-Kaf, seorang pendidik sekaligus da'iyah yang sudah aktif membimbing para muslimah muda dalam hal akhlak, adab, dan amalan sehari-hari. Beliau dikenal dengan gaya penyampaian yang penuh hikmah dan sangat dekat dengan para pelajar, sehingga ilmunya mudah dipahami dan diamalkan. Hari ini Ustazah Syarifah Habibah Al-Kaf akan berbagi bersama kita tentang bagaimana seorang muslimah bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan amalan-amalan sederhana namun penuh keberkahan. Mari kita sambut dengan penuh hormat dan semangat Ustazah Syarifah Habibah Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Luratul Ais. Dan saya Lutfiana Libah Hafsah. Senang sekali dapat berjumpa dengan Ustazah. Sama, saya juga senang banget ketemu sama kalian. Langsung saja silahkan Ustazah bisa memperkenalkan diri dan ceritakan riwayat pendidikan dan pengalaman yang Ustazah jalani. Baik, nama saya Habibah Al-Kaf. Saya umur 24 tahun. Saya lulusan dari SDN Unawakartika juga. Kemudian saya melanjutkan MTS dan lanjut untuk mondok di Kota Malang, Jawa Timur. Habis itu dari sana 3 tahun saya melanjutkan pendidikan di negara Yaman atau tepatnya di kota Tarim. Selama kurang lebihnya 2 tahun. Keren sekali ya, Masya Allah. Ustazah, apa amalan yang paling mudah dilakukan oleh seorang pelajar muslimah tetapi memiliki pahala yang besar? Amalan yang paling besar pahalanya untuk seorang pelajar jelas yang pertama yaitu thalabul ilm, yaitu mencari ilmu ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi cara cepat untuk mendapatkan surga dengan jalan yang sudah ditentukan oleh Allah adalah dengan mencari ilmu. Mencari ilmu terutama ilmu agama ya. Kebetulan di SMPN Unawakartika agamanya Masya Allah bukan cuma umumnya. Jadi insya Allah menjadi bekal yang cukup bagi pelajar untuk mendapatkan amalan yang besar. Kemudian amalan yang kedua adalah birrul walidain atau mematuhi orang tua ya. Karena bekalnya bukan cuma di sekolah tetapi untuk diamalkan di rumah supaya bagus muamalahnya dengan orang tuanya dan lain-lain. Apa tips Ustazah agar kita bisa konsisten melakukan amalan baik di tengah kesibukan belajar? Konsisten melakukan amalan baik ketika sibuk belajar. Ya, yang pertama yang harus dibenahi adalah mindset. Mindset bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu, mau amalan kecil atau amalan yang besar, itu mindsetnya harus dirubah supaya amalannya itu mudah. Jadi
melakukan amalan itu nggak harus dengan susah payah kan, dengan mindset kita yang mudah ya. Kalau kita bayangkan amalan itu dengan mudah, oh insya Allah kalau melakukan ini gampang, maka kalau mindsetnya udah bagus, sudah diperbaiki, melakukan amalan apapun akan menjadi mudah ya. Walaupun kita tuh lagi sibuk belajar, melakukan hal-hal yang manfaat itu bisa di waktu kapanpun gitu. Adakah amalan sunnah atau doa tertentu yang bisa dilakukan sebelum belajar agar ilmu mudah masuk dan bermanfaat? Oke, untuk doa atau sunnah apa yang harus dilakukan ketika pelajar itu sedang menuntut ilmu? Yang pertama adalah memperbaiki adab. Adabnya dimulai dari membersihkan diri dulu ya. Seseorang pelajar yang mau sekolah itu bagusnya dia tuh mandi, bersih-bersih, rapih, kemudian wudhu, menjaga wudhunya. Karena seseorang tuh yang bersih, wangi, rapih dan dia menjaga wudhunya, ilmu akan mudah masuk ke dalam dirinya. Nah, kemudian setelah dari adab-adabnya dia bersih, kemudian menjaga wudhu terutama, ada juga amalan-amalan yang saya dapatkan dari guru-guru saya, yaitu menghadap kiblat jika memungkinkan, dan memulai segala sesuatu itu dengan bertawasul kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebut orang-orang soleh. Supaya apa? Menjadi perantara agar dipermudah ilmu untuk masuk ke dalam diri kita. Seperti itu. Ustazah, bagaimana pengertian aurat muslimah menurut syariat dan bagaimana menjaga kehormatan seorang muslimah, tapi terkadang kita merasa belum siap. Apa nasihat Ustazah untuk kondisi seperti ini? Baik, kalau penjelasannya dulu ya, dari aurat sendiri itu adalah segala sesuatu yang wajib untuk ditutup dan segala sesuatu yang haram untuk dilihat, itu adalah aurat. Jadi untuk aurat perempuan ya, jumhur ulama memakai untuk di Indonesia sendiri, memakai perkataan ulama yang auratnya adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Di mana kita temukan banyak sekali aurat-aurat yang terlihat, seperti misalnya yang paling sering kita jumpain adalah kaki. Ternyata kaki itu adalah aurat, di mana kita tuh seharusnya pakai kaos kaki gitu, karena kaos kaki itu termasuk dari menutup aurat. Untuk yang tidak wajib ditutup adalah muka dan telapak tangan. Jadi sebenarnya siap nggak siap yaitu harus dijalani, karena itu merupakan kewajiban. Sebagaimana kita ini muslimah diwajibkan untuk sholat ya, sholat 5 waktu, kita diwajibkan untuk puasa Ramadan, kita juga diwajibkan untuk menutup aurat. Jadi nggak ada kata tidak siap di dalam menutup aurat, semuanya harus siap ya. Jadi harus menutup aurat, dan kadar dari tutupnya aurat itu menentukan juga dari kadar keimanannya kita. Jadi seberapa banyak yang terbuka itu juga seberapa banyak kadar iman kita terkikis. Jadi kalau mau imannya sempurna sebagai muslim yang sejati, muslim yang mempunyai keimanan yang tinggi, maka dengan cara juga menutup auratnya dengan sempurna. Setidaknya kalau misalnya belum menutup muka dan lain-lain, kita jaga mulai dari rambut kita, jangan sampai terlihat, kemudian kaki yang merupakan aurat, itu harus dijaga. Jadi kemanapun pakai kaos kaki, diingatkan teman-teman yang kalau nggak pakai kaos kaki kayak gitu. Jadi kalau untuk muka dan telapak tangan, insya Allah masih belum aurat menurut ulama yang diambil dari perkataannya untuk di Indonesia. Karena memang berbeda-beda di setiap negara untuk mengambil perkataan ulama. Seperti saya belajar di Kota Tarim. Di Kota Tarim mengambil pendapat ulama bahwa aurat perempuan itu seluruh badannya. Jadi walaupun mukanya juga ditutup, makanya di sana seluruh penduduknya menggunakan cadar. Karena di Indonesia ini belum bisa untuk seperti itu, belum bisa mengambil perkataan ulama yang itu, maka diambil yang selain muka dan telapak tangan. Maka hendaknya kita menutup dari ujung kaki sampai ujung kepala, seperti itu. Ustazah, bisa memberikan kesan dan pesan untuk seluruh siswi SMPN Putri Nawakartika? Baik, kesannya senang banget ya, yang jelas karena saya juga alumni dari Nawakartika, bisa datang ke sini juga merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya lihat sekolahnya luar biasa karena isinya hanya putri ya, meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi putri semua bagus banget, Masya Allah. Guru-gurunya juga saya lihat
penuh dengan ilmu, sanad ilmunya jelas, dan sekolahnya bagus ya, ekstrakurikulernya banyak. Jadi bagi wali murid atau siapapun yang ingin menyekolahkan anaknya, saya rekomendasikan untuk sekolah di SMPN Putri Nawakartika, karena dia walaupun namanya SMP, berbasis SMP, tetapi di dalamnya banyak sekali ilmu agama. Karena saya tadi dapat cerita dari guru-guru bahwa ternyata agamanya juga banyak ya di SMPN Putri Nawakartika. Ada fikih nisa, ada tauhid, ada fikih dan lain sebagainya. Yang saya kagumkan ternyata namanya aja yang SMP, tapi ternyata di dalamnya juga banyak sekali ilmu agama, dan kemudian ada banyak ekstrakurikuler yang bisa menjadi bekal bagi siswi untuk melanjutkan kehidupannya nanti. Masya Allah, sangat rekomendasi banget ya di sekolah SMPN Putri Nawakartika. Sekian dari kami, terima kasih kepada Ustazah Syarifah Habibah Alkaf yang telah meluangkan waktunya. Semoga Ustazah diberikan kesehatan, keberkahan, dan keberlimpahan dalam hidup. Jangan lupa nantikan episode kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Nadia Lulu Dan saya Lutfiana Libi Hafsah. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.